kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Pada ibadah Minggu pertama tanggal 4 Oktober 2020 ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus sedunia dan juga Hari Pekabaran Injil Indonesia. Dan pada ibadah saat ini kita akan menggunakan tata ibadah dari Gereja Kristen Oikumene Indonesia. Jemaat, marilah kita menundukkan hati sejenak, mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh untuk beribadah kepada Allah dengan sesama. Marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian PKJ 8 bait 1 dan 2, Bukalah Gapura Indah. Jemaat kekasih Tuhan, kita teruskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, Pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita melalui karya Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, serta di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian. Dengarkanlah firman Tuhan yang membimbing kita dari Mazmur 119 ayat 105. Demikian firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah sabda Tuhan. Amin.
Firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 2 berkata, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga dia tidak mendengar, ialah segala dosamu." Maka marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan yang diawali dengan pengakuan secara pribadi. Jemaat mengaku dosa secara pribadi. Kini selaku jemaat kita mengaku dosa melalui nyanyian PKJ 43 bait pertama dan baitnya yang ketiga. Jemaat kekasih Tuhan, oleh karena saudara telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Saudaraku, maka berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita sekalian hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita sambut dari pujian Kidung Muda-Mudi nomor 67. Petunjuk hidup baru. Dengarkanlah petunjuk hidup baru seperti yang tertulis dalam Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, tiba saat dan waktunya kita mendengarkan firman Tuhan, dan untuk itu mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyi dari NKB 204 baitnya yang kedua. Dibaca
Di hari Minggu ini, di awal bulan Oktober, kami boleh ada kembali karena Tuhan tangan yang penuh kasih menyertai, melindungi, serta memelihara kami, sehingga kami boleh ada lagi di tengah persekutuan yang beribadah, di jemaat, di rumah masing-masing. Namun kami tetap memiliki semangat dan sukacita, sekalipun masih harus beribadah di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami dilayakkan untuk mendengarkan firman. Untuk itu kami datang kepada menyerahkan kehidupan kami sebagai jemaat, sebagai hamba dan pelayan. Mari Tuhan sertai kami dengan kuasa Roh yang kudus yang memampukan kami memahami serta membawanya dalam kehidupan beriman kami. Setiap perkataan-Mu yang kami dengar dan renungkan bersama. Kasih serta kehendak Tuhan yang terjadi di dalam nama Yesus, firman yang kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Mazmur 19 ayat 1 sampai 15 yang berkata demikian. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gemah mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercerai dan bebas dari pelanggaran mesra. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batu dan penerusku. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah firman Tuhan yang dengan segala kekayaannya serta menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, malu semakin puji Tuhan, dalam masa sulit kita tetap masih merasakan perlindungan, kasih setia Tuhan, penyertaan, bahkan keteguhan iman, sehingga kita kembali boleh ada dalam persekutuan kita di pagi hari ini. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ada pepatah yang mengatakan alam merupakan guru terbaik, karena setiap langkah hidup di tengah alam ini pasti akan mengajarkan ilmu yang sangat berharga untuk kita. Karena akan banyak cerita dalam perjalanan hidup kita di tengah-tengah alam ciptaan Tuhan. Saudaraku, pemazmur atau Raja Daud, dia menceritakan tentang perbuatan tangan alam yang ajaib dan sangat mengagumkan. Dia menceritakan itu melalui alam ciptaannya, ciptaan daripada alam. Dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ke-7, pemazmur menceritakan, menggambarkan alam yang diciptakan oleh Allah. Alam yang diciptakan oleh Allah yang indah, yang sangat mengagumkan, tetapi tidak dapat mengatakan atau tidak dapat berbicara bahwa dia adalah ciptaan yang indah. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi cuma mereka terpancar kepada seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki, yang keluar dari kamarnya giran bagaikan pahlawan hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan dia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindungi dari panas sinarnya. Sungguh mengagumkan ciptaan Allah. Langit tidak dapat mengatakan bahwa dia indah, tetapi manusia yang melihat keindahan langit, manusia itu sendiri yang berkata, luar biasa ya langit itu, alamnya bagus, warnanya indah, dan banyak hal yang bisa dilihat tentang kita ketika kita memandang ke langit. Bapak Ibu Saudara, bagi pemazmur bukan hanya ciptaan Tuhan yang indah, tetapi pemazmur dia mau mengatakan bahwa setiap perintah alam pun dikatakan sempurna dan indah serta manis. Perintah Allah lebih indah daripada emas. Perintah Allah lebih manis dari madu asli. Ayat yang ke-11 tadi mengatakan akan hal itu. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Luar biasa indah dan manis yang digambarkan, melebihi semua yang terindah dan yang termanis di dalam dunia. Cuma kasih Tuhan, melihat dan menikmati serta mengalami semua perbuatan Allah, serta melakukan perintah-perintah Tuhan, dikatakan akan berhasil, akan memperoleh upah yang besar.
Dengan kata lain, melihat, menikmati karya Allah dan melakukan perintahnya tidak ada yang sia-sia. Walaupun dengan harus memberikan sebuah pengorbanan, dengan harus menahan semua yang dialami dirasakan. Sakit hatikah, sedihkah, kecewakah, menderitakah, bergumulkah, dalam segala hal, ketika tetap melihat, menikmati karya Tuhan dan mau melakukan kehendaknya, semua yang mewarnai kehidupan kita tidak akan menghilangkan sukacita dan damai sejahtera. Maka kita pun akan berhasil. Tidak ada yang sia-sia. Dikatakan dalam ayat 12, mendapat upah yang besar. Karena itu Bapak Saudara, merenungkan semua itu dalam hidup si pemazmur atau Raja Daud. Ketika dia merenungkan perbuatan Allah, merenungkan kebaikan Allah, merenungkan semua yang dia alami dan rasakan, serta melakukan perintah-perintah Allah, pemazmur melihat apa yang luar biasa Allah. Maka ia memiliki rasa rindu untuk mau selalu belajar melakukan apa yang Tuhan Allah kehendaki. Sekalipun sulit, tetapi ada kemauan, ada sebuah kerinduan, dan tidak hanya sebatas kemauan dan kerinduan, namun ada perbuatan, ada action yang dia lakukan, menyaksikan apa yang dia alami dan berkat anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Namun Bapak Ibu Saudara, melakukan semua itu, melakukan apa yang Tuhan mau, Daud menyadari bahwa memang tidak mudah. Tidak semudah membalikan telapak tangan ketika melakukan kehendak Tuhan. Bukan suatu hal yang enteng, karena dalam kemauan kerinduan untuk terus melakukan apa yang Tuhan Allah kehendaki, akan banyak tantangan dan rintangan dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak suka padanya. Dan kita tahu benar, ketika kita pun mau melakukan sesuatu yang baik, ketika kita mau memiliki prinsip hidup yang benar, kita pun mempunyai banyak musuh. Kita pun menghadapi banyak orang-orang yang jahat. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, bersyukurlah kepada orang yang suka memperhatikan kekurangan-kekurangan, karena kekurangan saja diperhatikan, apalagi kekurangan. Bersyukurlah kepada orang-orang seperti itu. Satu pelajaran indah bagi saudara dan kita saya untuk memiliki kerinduan hidup menurut kehendak Tuhan. Kita butuh kekuatan dan kepada Tuhan. Maka Daud yang mengalami, yang mau melakukan kehendak Tuhan, menyadari keterbatasannya, dia meminta kepada Tuhan Allah agar Tuhan Allah melindungi dia, agar Tuhan Allah melindungi dia, menyertai dia sebagai gunung batu, sebagai penebus, sehingga dia terhindar daripada perbuatan-perbuatan orang yang jahat. Namun di sisi lain, dia pun tidak terpengaruh dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan kehendak Tuhan. Dan
meminta pertolongan Tuhan agar dia juga terus layak di hadapan Tuhan. Ayat 14 dan ayat 15. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar, janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadikan pencela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku iakan gunung batuku dan penebusku. Saudara yang Tuhan Yesus berkati, firman Tuhan pagi ini membuat saudara dan saya untuk belajar menatap ke depan, belajar melihat keindahan alam yang ada di sekitar kita, membuat kita belajar melihat semua itu, mau mengajarkan bagi saudara dan saya bahwa sungguh indah perbuatan dan karya Allah, dan sungguh manis setiap perkataan-perkataan Allah, perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita. Di mana indahnya, di mana manisnya saat kita mampu melewati kehidupan di alam ciptaan Tuhan. Kita tidak akan mudah untuk putus asa. Kita tidak akan mudah untuk patah semangat. Sekalipun kita melakukan kehendak Allah, mengasihi orang yang menyakiti kita, itu kehendak Allah. Satu contoh praktis itu tidak mudah dan itu sangat menyakitkan, tetapi manisnya ketika kita dapat melakukan itu, maka manisnya adalah kita memiliki damai sejahtera. Kita memiliki sukacita yang bertambah-tambah, sehingga kita melihat orang yang menyakiti, mengecewakan dan jahat kepada kita, kita akan mampu tersenyum dengan penuh kasih dan menjadi berkat bagi mereka. Di situ manisnya perkataan-perkataan Tuhan yang membuat kita belajar hidup dan menikmati semua susah atau senang dalam rasa syukur. Maka manis itu dapat kita rasakan. Bapak Ibu Saudara, manisnya perkataan Tuhan juga kita dapat melihat bahwa Dia memberikan jalan. Lewat kebenaran firman Tuhan ada jawaban dalam setiap persoalan, ada pengharapan dan kepastian dalam iman percaya. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan di situ letak manisnya perkataan-perkataan Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan karena itu kita harus tahu, setiap langkah dalam perjalanan hidup kita akan menentukan seberapa kenikmatan yang akan kita dapatkan, yang akan kita nikmati. Dan ingatlah bahwa kenikmatan akan ditentukan oleh kepada siapa yang menjadi tujuan hidup kita. Di situ letak kenikmatan. Apakah tujuan hidup kita kepada Tuhan atau kepada harta benda dunia, kesenangan dunia? Maka di situ terletak kenikmatan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Untuk itu saudara, marilah berilah waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan melalui setiap doa kita, melalui setiap kita membaca kebenaran firman Tuhan, serta kita meminta Roh Kudus untuk menolong kita untuk bersaksi pada dunia, pada semua orang tentang perbuatan indah Allah dan setiap ciptaannya, dalam setiap ciptaan
dan tentang manisnya perkataan Allah lewat firman-Nya yang lebur, menyadarkan, mengarahkan, serta memberkati kehidupan kita. Maka kita pun dapat mengalami merasakan seperti yang dialami oleh si pemazmur, dan kita pun dapat menjadi orang-orang yang berhasil karena Tuhan menjadi tujuan hidup kita. Amin. Jemaat kasih Tuhan, mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari PKJ 255. Firman-Mu pegang selalu, saat duka, saat senang, saat hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Percobaan menimpa aku dan menjalani keluhanku, firman-Mu pegang selalu, sayang-Mu kepada-Ku. Firman-Mu Tuhan, ku pegang selalu, hilangkan keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Jemaat diundang berdiri bersama dengan gereja dari segala zaman dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan am dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kasih Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Itu dengarkanlah kata-kata penetapan perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus yang dilayankan dalam gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus, seperti yang disaksikan oleh Rasul Paulus dalam kitab 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dipatenkan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminum
memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Demikian penetapan perjamuan kudus dan dengarkanlah arti perjamuan kudus. Pertama, perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus. 1 Korintus 11 ayat 24. Roti mengingatkan akan kehidupannya, cawan mengingatkan akan kematiannya, dan bayangan ini sendiri mengingatkan akan kebangkitan dan kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita. Kedua, perjamuan kudus adalah proklamasi akan kematian Kristus. 1 Korintus 11 ayat 26. Dalam pelaksanaan perjamuan kudus kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus telah diutus Bapa ke dalam dunia, mengenakan darah dan daging seperti kita. Dari awal inkarnasinya menjadi manusia hingga akhir hidupnya di dunia, Ia telah menanggung murka Allah, bahkan yang membiarkan tubuhnya yang mulia dipaku pada kayu salib, supaya surat hutang dosa kita dibakukan kepadanya. Yang ketiga, perjamuan kudus melambangkan kesatuan kita dengan Kristus dan juga kesatuan dengan sesama kita. 1 Korintus 10 ayat 10 sampai 17. Perjamuan kudus memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya kita diarahkan kepada Kristus sebagai korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya, yang menjadi dasar dan asas keselamatan kita. Karena bagi jiwa kita yang lapar dan haus, Dia telah menjadi makanan dan minuman yang benar-benar mengaruniakan kehidupan yang kekal. Juga memperlihatkan bahwa oleh Roh yang sama kita dihubungkan satu sama lain, bagaikan anggota satu tubuh dalam kasih persaudaraan yang sejati. Yang keempat, perjamuan kudus adalah tanda pakai yang menunjukkan betapa pokok perjanjian damai antara Allah dengan kita. 1 Korintus 11 ayat 25. Tuhan Yesus sendiri yang mengokohkan janji Allah untuk mendamaikan dan menyelamatkan kita, yang ditandai dengan darah Kristus. Dan yang kelima, perjamuan kudus sebagai jaminan kedatangan Kristus yang didoakan. 1 Korintus 11 ayat 26 dan Matius 26 ayat 29. Perjamuan kudus mengarahkan kita kepada perjamuan agung bersama Kristus di rumah Bapa yang kekal, di mana kita makan dan minum bersama Kristus dalam kerajaan. Wahyu 19 ayat 9. Maka kita diminta untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang melalui perjamuan kudus. Baiklah, Bapak Ibu Saudara jemaat dikasih Tuhan, mari kita memuji diri memasuki sakramen perjamuan kudus dan meja perjamuan disiapkan. Terima
Saudara-saudara, lihatlah meja perjamuan Tuhan telah siap bagi kita semua. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya. Berbahagialah setiap anak-anak Allah, Bapa yang telah diundang ke meja perjamuan kudus ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, jemaat Tuhan yang diberkati, supaya kita dipelihara oleh roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi hendaklah dengan iman kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Marilah, karena segala sesuatu sudah tersedia. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan dengan tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus. Ambillah. 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 Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan untuk keampunan dosa-dosa kita. Makanlah dengan ucapan syukur. Anggur yang dicurahkan adalah tanda persekutuan dengan darah Tuhan kita, Yesus Kristus. Ambillah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus ditumpahkan untuk penebusan dosa-dosa kita. Minumlah. Jemaat diundang berdiri dan menerima berkat dalam perjamuan kudus saat ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat memuji dari Kidung Jemaat 410, bait pertama dan baitnya yang kedua. Terima
dalam rangka memperingati Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan juga Hari Pekabaran Injil Indonesia. Tuhan, kami percaya semua oleh karena kasih karunia-Mu bagi kami. Maka kami bersyukur atasnya, ya Tuhan, dan memohon dengan penuh kerendahan hati. Tuhan, sempurnakan berkati kebenaran firman bagi kami, bahkan perayaan perjamuan kudus yang sudah kami lakukan. Melangkah di minggu yang baru ini, di bulan yang baru, Tuhan Yesus tangan terus memegang kami, sehingga kami memiliki akan hati yang mau merenungkan keindahan karya dalam kehidupan kami, bahkan manisnya setiap perkataan yang mendatangkan kebaikan bagi kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus terus menuntun memimpin kami semua untuk juga memiliki kerinduan seperti pemazmur, belajar melakukan kehendak-Mu dengan mengandalkan kekuatan-Mu, maka tidak ada yang sia-sia. Dan juga tantangan-tantangan pencobaan mampu kami hadapi dengan penuh rasa syukur, dan kami pun memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi jemaat-Mu di rumah masing-masing yang beribadah pada saat ini. Mereka yang bersuka cita karena ulang tahun, karena keberhasilan, karena segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Mari Tuhan, kami mohon sempurnakan sukacita dan rasa syukur mereka serta mohon berkat, khususnya bagi Bapak Joy Darumo yang Tuhan anugerahkan 1 tahun usia pada tanggal 1 Oktober yang lalu. Pengalaman hidup beriman bersama dengan Tuhan di waktu yang lalu memberkati dia dan menjadi bekal melangkah bersama dan di dalam Tuhan usia yang baru, dan mengamini serta beriman berkat-Mu di usianya yang baru, di setiap kerja karya, bahkan dalam kehidupan rumah tangga. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi para orang tua kami yang lanjut usia. Mari Tuhan, topangan tangan kasih-Mu terus membuat mereka juga senantiasa merasakan sukacita dan semangat baru. Karena sampai di masa tua, masa putiran, Tuhan terus menggendong. Syukur kembali dipersembahkan hanya kepada-Mu. Bagi mereka yang berumur untuk keberadaan, kesehatan mereka yang terganggu, khususnya bagi saudara Doni, Tuhan, kami percaya bagi manusia mustahil, tetapi bagi tidak ada yang mustahil. Maka saudara terkasih kami Doni di dalam kesehatannya yang terganggu, yang sering terganggu, Tuhan, kami mohon uluran tangan kasih-Mu, jamah bagian tubuhnya dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu yang memperoleh kekuatan baru, terlebih pemulihan pada kesehatannya yang sering terganggu sampai detik ini. Iman percayanya yang tertuju kepada-Mu, kami percaya itu akan membuat dia terus kuat, semangat, sukacita, dan bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi Pale yang juga sering mengalami kesehatannya yang terganggu di masa tuanya. Biar tangan juga terus menopang
Tangan terus yang memelihara, menguatkan, menumbuhkan iman percaya, dan berkat berbagi yang membuat ia tetap mengalami dan merasakan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Maka syukur pun kembali berkesempatan kepada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi semua gereja yang ada di muka bumi, khususnya di Indonesia ini, persekutuan gereja yang ada di Indonesia ini, setiap pengurus yang Tuhan pakai, wakil yang Tuhan tetapkan, biarlah mereka diperlengkapi oleh Tuhan, diberikan kekuatan, kesehatan, hikmat untuk dapat menghadirkan diri jadi alat kebenaran Tuhan, dan ada gandeng tangan bersama yang diciptakan antara gereja yang satu dengan gereja yang lainnya untuk terus memuliakan nama Tuhan. Maka saat ini hari pekabaran Injil yang kami rayakan tidak hanya sebatas kami rayakan, tetapi pekabaran Injil itu terus dilakukan oleh setiap hamba pelayan, jemaat, bahkan gereja. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dari pusat sampai ke pelosok daerah, yang terus mengatasi, menyikapi, untuk memberikan perhatian dan pertolongan bagi warga negara yang mengalami sakit akibat wabah virus yang ada. Tuhan tolong berikan jalan, dan Tuhan berkati pemimpin kami dari pusat sampai ke pelosok tanah air, sehingga mereka dimampukan untuk mengatasi akan masa sulit yang ada, menanti untuk pemulihan bangsa dan negara dari virus yang sedang merajalela saat ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan sertai kami semua, dan kami mohon darah yang kudus untuk bungkus kami, sehingga ketika kami terus mau hidup berjalan bersama dan di dalam Tuhan, merenungkan akan setiap perkataan dan melakukan darah yang kudus yang tutup bungkus kami, melindungi kami dan dilewati, dilalui oleh wabah virus yang ada dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati semua yang mengambil bagian melayani Tuhan di minggu pagi hari ini. Memberkati anak terkasih Daniel yang senantiasa membantu untuk berjalannya persekutuan yang indah melalui rekaman video yang ditayangkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan syukur kami ternaik. Kami mohon ampuni kami. Dengar sempurnakan sambut dan jawab seturut kasih dan kehendak. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus yang mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Allah Bapa telah menganugerahkan hidup yang sempurna kepada kita. Kita telah ditebusnya, dan Ia mengangkat kita sebagai anak-Nya. Dan karena itu hidup kita berlangsung di dalam kasih karunia dan berkat-Nya yang tidak berkesudahan.
Maka sebagai tanda pengakuan akan hal itu, kita mempersembahkan syukur yang didasarkan pada firman-Nya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sementara pundi persembahan dijalankan, jemaat menyanyi dari dalam PKJ 147 ayat 1 dan 3, di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, bersama hidupku semua berkenan, Jemaat Tuhan diundang berdiri, kita akan doakan bersama persembahan kita. Kita berdoa, kami bersyukur karena kami telah diberkati Allah dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan karena anugerah-Mu semata, maka kami dapat memberikan persembahan kami saat ini. Kiranya persembahan ini diberkati Tuhan dan dapat dipergunakan dalam karya keselamatan melalui gereja-Mu. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, masuklah di minggu yang baru ini dengan penuh sukacita, semangat, dan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Tuhan. Serta lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita masing-masing melalui kebenaran firman-Nya yang sudah kita renungkan bersama. Mengakhiri ibadah kita memuji Tuhan dari Kitab Jemaat 432 baitnya yang pertama. Jika padaku ditanya katamu akan kuberitakan padamu yang perlu menderita. Aku akan kabarkan kepada orang-orang miskin, bebaskan bagi orang yang ditawar, yang bukan dapat kehilangan, yang terinasi kertas yang sungguh nyata. Tuhan sudah tidak. Jemaat terkasih Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai nyanyian penutup
Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan padamu yang penuh dengan doa. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Maka sedia bagi kita pengampunan anugerah kesamaan akan Kristus putranya. Kerajaan Allah berdunia, Ibu berita bagi isi dunia. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus.